Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, pagi hari ini Bapak Ibu sekalian jamaah kuliah subuh Akademi Hikmah kita dapat dipertemukan kembali. Insya Allah kita akan bersama-sama dengan beliau Bapak Profesor Dr. Haji Mahrus SHMHum. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan dalam kesempatan yang berharga ini kita akan bersama-sama untuk bagaimana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk tema kali ini kita akan bersama dengan beliau akan membahas tentang kepemimpinan di dalam Islam. Seperti apa dan bagaimana kita mohonkan pencerahan dari beliau. Assalamualaikum Pak Mahrus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin. Monggo Pak, mohon pencerahannya dalam kesempatan kuliah subuh ini untuk dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para hadirin wal hadirat yang bisa hadir melalui virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hikmat dan insya Allah semua nanti bermanfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama tentu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan istiqomah dalam berpuasa. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya dan kita nantikan syafaatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering mendengar ada istilah leadership, kepemimpinan. Dalam Islam juga dikenal. Bahkan pemimpin dalam Islam itu dapat dikatakan wajib hukumnya. Bahkan ketika kita sedang berjalan, ada 3 orang, wajib mengangkat 1 orang menjadi pemimpin. Ya. Bahkan dalam sejarah, ya, Islam itu ada dan kuat. Ya. Itu tidak lepas dari persoalan kepemimpinan. La islama illa bil quwati. Jadi Islam itu tidak akan ada kecuali adanya kekuatan. Wala quwata illa bil jamaah. Dan kekuatan itu juga tidak ada kecuali adanya jamaah. Ada masyarakat yang disebut dengan istimaiyah. Dan la jamaah, tidak ada jamaah illa bil imarah, kecuali adanya pemimpin. Ya. Tapi pemimpin juga tidak mungkin ada wala imarah illa bito'ah, kecuali pemimpin yang diangkat itu harus ditaati. Wala ta'ata illa bito'atillah, dan tidak ada ketaatan kecuali kita harus taat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian sebenarnya untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah basyariyah dan ukhuwah watoniyah. Ya. Islam mengajarkan bahwa sebelum kita itu
mengenali kepemimpinan seseorang, kita harus introspeksi bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun. Jadi kulukum ro'in, setiap kalian sebenarnya adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun, dan setiap kalian ketika memimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka fal imamu ra'un wa huwa mas'ulun. Ya. Imam itu juga pemimpin dan dia harus bertanggung jawab. Ya. Wa rajulun ra'un, dan seorang laki-laki juga pemimpin. Atas siapa? Ala ahlihi. Atas keluarganya. Huwa mas'ulun. Dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apa seorang istri pemimpin? Seorang istri juga pemimpin. Warmatu ra'iyatun ala bait. Seorang istri juga pemimpin di dalam rumah tangganya. Pemimpin zauziha. Memimpin kepada keluarganya, suaminya. Wahiyya mas'ulun, juga dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wal abdu, bahkan seorang budak hamba, pembantu pun dikatakan ro'un, dia adalah pemimpin ala malihi sayyidihi, atas harta yang diberikan amanah kepada pembantu dari sayyidnya atau tuannya. Wa huwa mas'ulun, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Allah, maka yang demikian fakulukum ro'in, maka dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap kita adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun, dan tiap-tiap kalian, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu dengan adanya prinsip kepemimpinan yang dibangun di dalam Islam, tentu kita harus mengacu dan kita bisa berkiblat kepada kepemimpinan yang diberikan oleh suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin yang seperti apa? Ternyata punya karakter. Yang pertama, pemimpin yang dikembangkan, pemimpin yang diwariskan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam itu, beliau adalah pemimpin yang berkepribadian. Nah, apa maksud kepemimpinan yang berkepribadian? Ya, kita bisa melacak dan melihat dalam sejarah. Ya, dia dikatakan pemimpin yang berkepribadian, ya, karena dia punya prinsip. Jadilah pemimpin sebagai sosok pribadi yang dicintai. Ya. Ini ternyata amat dan sangat berat, dan sekarang mungkin sudah ada ya pemimpin seperti itu. Apa maksudnya di sini? Ya, pemimpin yang mempunyai kepribadian dan yang dicintai, ya, ternyata tidak gampang. Karena di dalam sejarah perjalanan Rasul itu, jadi pemimpin itu tidak dicintai, bahkan banyak musuhnya. Tapi dia punya kepribadian. Apa pribadi yang dibentuk dan dibangun oleh Rasulullah ketika memimpin? Rasul menegaskan, kalau kita ingin jadi pemimpin, harus bisa mencintai orang lain tanpa memimpin mereka. Ya. Jadi pertama ternyata dia punya prinsip, saya harus cinta kepada orang lain. Jadi cinta itu tidak harus memimpin. Ya. Tetapi ketika kita semua jadi pemimpin, ya, tidak mungkin bisa kalau kita tidak mencintai orang lain, mencintai yang dipimpinnya. Jadi Rasul mempunyai prinsip, ternyata yang dikembangkan pertama adalah kita mencintai orang lain tanpa memimpin mereka, tetapi Anda tidak memimpin orang lain tanpa mencintai mereka. Ya. Jadi mencintai tidak harus memimpin, ya. Tetapi Anda tidak bisa memimpin mereka tanpa harus mencintai mereka. Nah, maka dia punya prinsip ya. Kalau kita cinta kepada sesama yang ada di bumi, kata Rasul, pasti yang di langit akan mencintai kita. Ya.
Maka berulas diceritakan dan dikisahkan bagaimana cintanya seorang Rasul, ya, yang penuh dengan kasih sayang, lemah lembut kepada si lemah, makhluk yang lemah. Ya, jadi orang-orang yang dianggap lemah pada saat itu, begitu cintanya kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim itu terungkap dalam sejarah peristiwa bagaimana Rasul memimpin pada saat itu. Bagaimana Rasul harus mengajak bicara ke setiap orang. Bagaimana kalau kita melihat bagaimana kepemimpinan Nabi pada saat itu dalam sejarah memindahkan Hajar Aswad yang karena kena banjir. Semua diperebutkan oleh tokoh-tokoh Quraisy, tapi ketika dipegang oleh Nabi, semua jadi damai. Kenapa? Semua merasa diajak bicara, semua diajak musyawarah, semua dicintai. Dan itulah kepemimpinan yang berhasil dimulai dari bagaimana Rasul membentuk kepribadian yang bagus. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai karakter. Bagaimana dia memimpin? Dia adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ya. Kalau dulu ada kisah Sulaiman ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian Nabi Sulaiman merasa ini amanah yang amat dan sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan. Sekalipun dia tidak meminta kerajaan, tapi diberikan ilmu. Ya. Nabi Sulaiman pada saat itu ketika disuruh memilih oleh Allah, ya Sulaiman, akan aku berikan kepadamu dua pilihan. Ada opsi apa, ya Allah? Mulk kerajaan atau ilmu. Tapi Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Karena ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah ain, kemudian lam, dan mim. Ternyata, ya, ilmu itu artinya ilin, yang sangat tinggi sekali. Dan siapa orang yang diberikan ilmu oleh Allah pasti mempunyai derajat yang sangat tinggi. Ya. Itu pemimpin juga harus punya ilmu. Kemudian lam, latif, latifah. Latif itu lembut. Maka pemimpin harus punya karakter yang lemah lembut, sopan santun, dan bisa menyapa. Sehingga terjadi suatu gerakan-gerakan moralitas yang humanis, sehingga pemimpin bisa mengayomi semua siapa yang dilindungi. Maka Rasul pada saat itu sudah menerapkan moderasi beragama. Begitu baiknya Rasul kepada orang Islam, baiknya Rasul kepada orang-orang kafir, dan kepada siapa saja. Allah memberikan gambaran supaya ketika Anda memimpin harus membenarkan, menyempurnakan akhlak dulu ya Rasul. Nah, kemudian mimnya ternyata adalah mulk kerajaan. Maka Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah 3 kekuatan besar, yaitu yang pertama adalah ilmu yang tinggi, kemudian jiwa yang lemah lembut sebagai seorang pemimpin, kemudian dia juga mempunyai kekuasaan. Nah, maka dia mengatakan hadda min fatil rabbi liyabluwani askur am akfur. Ya Allah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang menguji kepada diri kita apa kita jadi orang yang bersyukur atau yang kufur. Nah, kemudian ternyata itu diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau ketika menjadi seorang pemimpin adalah pribadi yang amat dan sangat dipercaya oleh banyak orang. Ya. Nah, di sini Rasul menggambarkan bagaimana dia mempunyai integritas. Orang yang pernah, ya, dalam sejarah dianggap sebagai pemberani, tanpa integritas, tidak pernah berbohong. Integritas beliau adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Maka apa yang diucapkan oleh Rasul, itulah yang dikerjakan. Maka dia adalah pribadi yang sangat dipercaya. Ya. Tantangan Nabi ketika misalnya mengumpulkan pemuka Quraisy, jadi Abu Sufyan bin Harb, Abi Thalib, jaga atau diam dirimu, jangan kau berhenti, aku yang tak sanggup melihat kalau ponakan saya itu
dihujat. Ya. Maka Abu Thalib termasuk orang yang senantiasa mendampingi Rasul. Ketika orang dipercaya, dia akan memberikan suatu benteng yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian ketika Rasul diuji dengan berbagai macam pertanyaan dari orang kafir Quraisy, ya, bahkan sampai dia mengeluarkan mukjizat yang diuji oleh orang-orang Quraisy dan Allah berkehendak supaya menurunkan bulan. Dibelah, satu dimasukkan di lengan kanan, satu dimasukkan di baju lengan kiri, kemudian bulan itu juga diterbangkan lagi. Dan itu bagi Allah tidak mustahil, pasti bisa apa yang dikehendaki Allah. Dan itulah pemimpin sejati yang mempunyai prinsip yang lahir bahwa dia adalah bisa dipercaya. Nah, ya, kemudian saya kira luar ya, biasa, Prof. Ya. Untuk kesempatan belajar dari kepemimpinan Islam untuk Ya. kita adalah suri teladan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Mungkin sebagai akhir bisa agar jamaah kita kuliah subuh dan juga untuk kita semua bagaimana untuk kepemimpinan kita. Monggo Prof untuk mengakhiri kuliah subuh kali ini. Dipersilakan Prof. Ya. Ya, jadi kita ketika menjadi pemimpin ya sebenarnya itu amanah ya. Maka pemimpin yang dikehendaki di dalam Islam adalah ya pemimpin yang bisa membimbing. Ya. Rasul itu pemimpin yang membimbing. Apa? Orang yang selalu membawa kebenaran, mengakui kebenaran, pemimpin yang mempunyai penerus ini juga penting. Ya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menciptakan dan mengkader pemimpin berikutnya. Ya. Jadi pemimpin yang baik itu menurut saya adalah pemimpin yang menciptakan kader. Maka Rasulullah SAW itu mengkader sampai ada namanya Khulafaur Rasyidin. Jangan sampai kepemimpinan itu putus. Itulah yang oleh Rasulullah SAW ini dikatakan suatu pemimpin yang berkepribadian dan dia mencontohkan bahwa pemimpin itu secara letterlek tidak terbatas karena orang mempunyai masa banyak, tetapi lahir pemimpin adalah yang paling besar adalah memimpin diri kita sendiri. Kemudian pemimpin yang abadi adalah yang mengarahkan orang lain akan kebenaran, kebaikan, kemajuan, dan keberhasilan. Keteguhan adalah perbendaharaanku, duka adalah kawanku, ilmu adalah senjataku, kemudian ketabahan adalah pakaianku, kerelaan saranku, fakir adalah kebanggaanku, menahan diri adalah pekerjaanku, keyakinan menahan diri adalah perantaraku. Ketaatan adalah ukuranku, berjihad adalah perangku. Itu prinsip Nabi dalam memimpin itu ya. Jadi itu sangat komprehensif sekali Pak Sam. Ya, terima kasih Prof dalam kesempatan pagi hari ini Bapak sekalian. Dan mohon waktunya nanti lain kesempatan Prof Mahfuz untuk bersama-sama dengan jamaah kita sekalian untuk bagaimana kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Marilah kita akhiri untuk kuliah subuh pagi hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.